Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Wirya Tirta. Balik lagi di Wirya Tirta Production. Sore hari ini momen yang sangat spesial. Karena apa? Karena kali ini kita ngonten agak sedikit berbeda. Ini nama acara kontennya adalah Ngaso Ngaji Sore. Ngaso Ngaji Sore. Ngomong-ngomong ngaso ngaji sore, kita Wirya Tirta sudah kerawuhan Gus Husein. Juga bareng-bareng nih rame-rame, ada Pak Tony, ada Mas Wangkit, ada Mas Hasan, salah satu mahasiswa dari Universitas Telkom Purwokerto. Khususnya saya dan teman-teman dari Wirya Tirta Production kepengen nih langsung kawruh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwasanya tidak ada kebenaran yang paling benar kecuali yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya manusia, al-insanu mahlul khata' wa nisan. Manusia itu ada tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada pembicaraan salah, saya pribadi kurang pas, itu mungkin minimnya pengetahuan saya pribadi. Kalaupun ada itilaf dari beberapa ulama, kiai dan yang lain sebagainya, itu mungkin saya pribadi yang minim informasi, minim pengetahuan, begitu ya. Karena di sore hari ini kita mau ngaso atau ngaji sore bersama Wirya Tirta Production. Bolehlah sedikit-sedikit, walaupun nggak lama banget ya. Kita kalau ingin lama banget ya mungkin ya. Kalau lama banget nanti bisa dinego sama Pak Bos. Ya. Ngajam ya, ngaji berjam-jam. Oke. Ya. Jadi gini Mas. Ya. Ngangsu kawruh. Sesuatu yang harus kita pahami dulu adalah ngangsu itu adalah salah satu gimana kita membawa. Kawruh itu pengetahuan, membawa pengetahuan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita membawa satu pengetahuan itu, menggendong satu pengetahuan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi bagaimana titik dari output itu, titiknya itu adalah keselamatan di akhirat besok. Karena setiap apa yang kita perbuat, setiap apapun yang kita perbuat, itu pasti akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Maka tangan kita akan terkunci, bibir kita akan terkunci, semuanya. Maka yang akan berbicara ini mungkin bisa jadi tubuh kita, tangan kita, mata kita. Di suratul Yasin itu, yauma nahtimu ala akhwihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, bukan kata saya. Ini saya hanya menerjemahkan atau meneruskan dari apa yang Allah firmankan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan saya teruskan kepada jenengan. Bukan berarti saya lebih pandai atau lebih pintar daripada jenengan, enggak. Ini hanya sharing, ngaji sore jenengan ya, ngaji sore. Jadi al-yawma nahtimu ala akhwihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya itu akan dikunci. Tidak ada satupun yang bisa berbicara kecuali persaksian-persaksian perbuatan-perbuatan kita selama ada di dunia. Jadi apapun pekerjaan yang jenengan, apapun itu, profesi yang jenengan, usaha yang jenengan, apapun itu, dalam tanda kutip nilainya positif ya. Maksudnya pekerjaannya positif ya, maksudnya di situ. Apapun itu, jangan pernah sampai kalian itu tidak melibatkan Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena itu tadi, ngangsu kawruh mulai dari awal itu tadi. Setiap apa yang kita perbuat, itu akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Kalau jenengan melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan jenengan, maka satu ketika antum menemukan satu kesulitan, sulit, entah itu dari usaha, entah itu dari apalah, maka Allah sendiri yang akan mencarikan jalan. Karena selama ini langkah kita, pikiran kita, hati kita selalu melibatkan Allah. Dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang dekat denganku, ya ja'alahu bertakwa,
mengimani Allah sama Rasulnya, takwa, melakukan perintah-perintah yang Allah jalankan, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Ya ja'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi poin dari apa yang saya sampaikan ini, setiap yang kita lakukan, tolong libatkan Allah dan Rasulullah. Kalau kita melibatkan Allah dan Rasulullah, minim kita itu akan mendapatkan satu kesalahan. Minim. Kalaupun ada, itu akan menjadi satu hikmah untuk evaluasi kita ke depannya. Begitu. Ini menurut apa yang saya ketahui dan apa yang saya pelajari. Nyata. Contohnya gini lagi. Kita ini kayak Wirya Tirta nih. Lagi buka namanya percetakan dan digital printing nih. Ini kan satu usaha yang sangat luar biasa. Satu usaha yang dimana ini bergeraknya di bidang teknologi, ya kan? Modern, istilahnya gitu. Ini bagaimana pekerjaan atau usaha di Wirya Tirta ini melibatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana, Gus? Paling tidak harus ada sesuatu di dalam Wirya Tirta ini yang berbau perintah Allah, perintah Rasulullah. Contohnya mungkin saya seperti bosnya ini, mungkin saat Wirya Tirta ini lagi banyak orderan apa namanya, banner dan lain sebagainya, ya. Dapat nih cuan penghasilan, ya, kayak bosnya dapat cuan penghasilan sekian ratus ribu atau apa. Ini minimal dari 100 ribu tuh harus kayak bosnya ini harus bisa mengeluarkan zakat. Ini perintah. Setelah zakat baru sedekah. Dipotong dulu nih, ya 2,5 lah. Bisa dikatakan itu kewajiban. Iya. Karena kenapa? Karena nilai rezeki yang datang kepada kita tidak tahu apakah uang yang orang setorkan kepada Wirya Tirta ini adalah uang yang halal atau haram. Kita kan tidak bisa meneliti secara detail. Orang yang ngasih uang sama Mas Tony nyetak ini, ya kalau uang itu colongan atau mencuri gitu lah ya maksudnya. Dapat korupsi dan lain sebagainya. Kalau itu lari ke Wirya Tirta, maka zakat itu yang akan membersihkan nilai-nilai ketidakbarokahan di situ. Paham? Paham. Ini maksudnya kan bentuk keterlibatan Wirya Tirta dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi, kita sebagai seorang hamba, sebagai umatnya Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, secerdas mungkin kita itu harus melibatkan setiap usaha kita, apapun yang kita gerakkan, apapun yang kita usahakan itu melibatkan Allah dan Rasulullah. Melibatkan. Dalam arti melibatkan, kita pakai aturan-aturan. Jangan semaunya sendiri. Karena banyak ada orang yang dapat penghasilan cuan banyak, bahkan melebihi dari bos Tony banyak. Di luaran saya banyak. Tapi masalahnya ini, kalau tidak ada zakat, tidak ada sedekah dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan tersebut, maka yang jadi itu bukan barokah yang jatuhnya, tapi barongan, Tuan. Itu barongan. Bahaya kalau sudah barongan, bahaya. Ini bukan masalah nominal loh ya Mas Madui. Ini bukan masalah nominal besar atau kecilnya. Tidak. Ini letak kesadaran diri sebagai seorang hamba. Paham ya? Letak kesadaran diri seorang hamba. Dari seorang hamba. Jadi kan nikmat-nikmat ini Allah kasih ke semuanya kan. Cuan kita kan hanya untuk berikhtiar lah istilahnya. Rezeki kan Allah yang berikan. Sama nih percetakan sini sama percetakan sana sama. Tapi secara rezeki kita tidak bisa. Harus sama itu tidak bisa. Ada orang yang jualan bakso di depan, sebelahnya juga ada jualan bakso, sama-sama bakso. Tapi nilai rezekinya berbeda. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba cerdaskan diri nih, supaya nilai itu barokah. Kalau barokah itu dimakan anak istri cukup Mas. Orang uring-uringan. Apa uring-uringan bahasa Indonesia ini? Uring-uringan. Apa ya? Muring-muring terus Nesu-nesu. Ya, orang bombong lah kalau bombong. Mas Radit bombong. Iya selalu. Jadi gitu. Ya. Walaupun sedikit tapi barokah. Ajib, nikmat, tenang. Kita itu mencari rezeki tenang. Nah, untuk paham di dalam memahami bersyukur, memahami bersedekah, berzakat, ya otomatis kita harus mencari tolabul ilmi faridatu alal kulil muslimin.
Maksudnya, kita wajib untuk mencari ilmu, dekati orang-orang yang faham tentang bab masalah seperti ini. Tanya jawab, nggak apa-apa kita tanya jawab. Nih, bagaimana langkah kita ke depannya ini? Apakah udah barokah atau belum atau gimana? Itu biasa, kita harus tanya. Jadi kita mengambil informasi itu jangan hanya satu titik, berbanyak titik. Banyak ulama, banyak kiai, banyak para sepulan bini sepuh. Kita tanya sama beliau-beliaunya. Insya Allah beliau-beliaunya saya rasa udah mampu lah, apalagi di Kabupaten Purbalingga ini banyak ulama-ulama yang sangat luar biasa, gitu. Menurut Gus Hussein. Jadi kalau kita selalu melibatkan usaha kita, apapun yang kita lakukan, apapun untuk melibatkan Allah dan Rasulullah, maka minim untuk kita mendapatkan satu kesalahan. Kalaupun mendapatkan satu kesalahan, Allah akan buka pintu jalan untuk memperbaiki. Itu Allah sendiri. Karena Melibatkan. Kalau seumpama antum nggak melibatkan Allah, contoh. Teruslah orang gaya Allah, orang gaya Rasulullah, gawe EQ kita, kepintaran kita, kecerdasan kita. Tetapi itu sebenarnya tidak ada kecerdasan, akal pikiran kita semuanya kan dari Allah, kan begitu. Kita cobalah untuk usahalah sendiri, tidak usah libatkan Allah. Tidak ada nilai-nilai religius di tempat usaha tersebut. Terus tiba-tiba di usaha itu mengalami satu kendala, entah itu ya mungkin apalah gitu ya, kendala. Itu Allah tidak akan turun tangan untuk menyelesaikan sampean permasalahan yang ada di sini. Kenapa? Karena begini, loh, awakmu yo ora pernah ngelibat nonyong, tidak pernah melibatkan saya dalam setiap langkah kamu dan pikiran kamu, kok tiba-tiba di sini ada kesalahan dan kesalahan yang fatal terus kamu mau minta kepada saya. Analogi yang sangat sederhana. Ya, sederhananya begitu. Jadi maksudnya Gus, benar, Allah itu Rahman Rahim, benar. Allah itu akan memberikan kasih dan sayang sama hamba-hambanya. Ya, oke lah, saya sepakat. Cuman ini letak kesadaran diri seorang hamba. Jadi sebelum ada teguran-teguran seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tolong, yuk kita sebagai hambanya Allah, yuk kita sebagai umatnya Habibana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yuk kita sadar diri untuk selalu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, usaha yang kita jalani, Melibatkan. ayo kita libatkan Allah dan Rasulullah. Paling tidak seperti itu. Maka timbulnya ntar barokah. Bisa dikatakan sengatan ini mboten Gus. Melibatkan saja belum tentu kita jalannya langsam, apalagi tidak melibatkan. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Iya, bisa dikatakan begitu. Tapi berapa persen aja ya? Karena begini, di luaran sana banyak orang yang tidak beriman. Contohnya di luar keyakinan kita. Allah juga kasih rezeki, Allah juga kasih itu. Tetapi beliau-beliaunya yang di luar keyakinan kita hanya dikasih di dunia. Kan konsepnya tadi kan dari awal bahwasanya nangsu kawruh, Akhirat kawruh. ya, nangsu kawruh. Ya dimana kita hasilkan di dunia, kebahagiaan dunia, jangan sampai di akhirat kita juga minus. Itu kecerdasan. Kalau hanya di dunia saja yang kita dapatkan, Masya Allah, lucu banget nih. Di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai plus. Berarti selama ini yang kita jalankan ini bukan nilai ibadah. Usaha kita ini hanya keinginan, bukan keridoan. Cari keridoannya Allah di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah keluarga kita. Baru setelah keridoan Allah jatuh kepada diri kita, semuanya itu akan dilibatkan sama Allah, ketenangan. Akan diberikan ketenangan sama Allah. Itu so pasti itu. Maka saya sarankan kepada Wiryatirta, khususnya Bos Tony dan kru-krunya yang lain, paling tidak tolong di Wiryatirta ini karyawan-karyawannya paling tidak melaksanakan sholat. Karena di setiap sujud kita itu akan menghasilkan solusi. Ya memang kita tidak tahu, masa iya memang kadang-kadang orang itu kalau sudah tidak terbiasa berinteraksi dengan Tuhan dengan melaksanakan sholat itu bingung, masa dengan sholat kita ada solusi? Oh, tidak ada bukti otentik kok, kan begitu kalau kita kejar ke sana. Kalaupun Allah tidak memberikan sesuatu yang otentik di depan kalian, paling tidak titiknya itu sampean tenang. Bukankah dengan ketenangan itu apapun masalah yang kita hadapi sekarang itu akan jauh lebih bijaksana kita selesaikan? Paling tidak. Paling tidak. Ketenangan jiwa. Paling tidak. Jadi kalau kita libatkan nih Itu karyawan, paling tidak paling ya, tidak ya, bagus ya. paling tidak.
Selebihnya. Padahal selebihnya itu Woi, Luar kalau biasa. kita contohkan sangat banyak. nanti dinego sama Pak, biasa. nanti dinego sama Pak Tony, Pak. Ini yang banyaknya itu ini di ya. Ya, gitu. Sedulur Wirharita, mantap sekali, luar biasa sekali. Nah, ini ke Mas Wangkit nih. Iya, ya gimana? Dari tadi kan Bulan nanti ya. satu Jangan. sudut pandang dari Pak Gus, Mas Ya. Wangkit. Gimana? Biar ada dialog nih, biar ada dialog. Sambil makan Mas Bang. Nggak usah tambahin Pak Gus tahu. Nah, biar ada dialog Iya, sama Gus Husen, iya. saya pengen Mas Wangkit Bertanya. ya bertanya ke Gus Husen Iya. dari yang ada benang merah dari obrolan yang tadi, Iya, iya. kayak gitu. Apa kira-kira yang pengen ditanyakan ke Gus Husen, Mas Wangkit? Sepertinya nggak ada apa ya. Ininya kan sudah berpesan tadi. Ya. Sudah berpesan setiap kita usaha harus Melibatkan Allah dan Rasulullah. Ya. Dan pesan penting lagi, kita itu sebagai hamba Ya. harus mengikuti aturan yang sudah ada lah, sesuai dengan keyakinan kita. Intinya begitu. Yang saya tangkap dari wejangan-wejangan Gus tadi seperti itu. Berarti nggak ada yang ditanyakan ya? Sementara nggak ada. Oke, Mas Hasan? Mungkin dari tadi ini kan kita perlu menghadirkan Allah dan Rasul. Rasul. Nah, ketika seorang pengusaha sudah melakukan itu, tapi ketika dia ada masalah, dia malah perhitungan, Mas. Perhitungan. Ya, jadi kayak misalnya dia udah Sholat, udah menyumbang gitu, kemudian tiba-tiba ada masalah dengan yang disumbang itu, dia mungkin semua yang dia telah berikan gitu. Itu gimana? Apakah pahalanya terhapus atau gimana? Oke. Ya, yang pertama, innamal a'malu binniyah. Rasulullah bersabda dalam kitab Bukhari, Al-Imam Bukhari ya, meriwayatkan innamal a'malu binniyah. Semuanya itu tergantung dari niatnya. Maka saya sampaikan, kalau kalian sudah bersedekah, menzakati harta jenengan, itu ranahnya itu bukan ranahnya sampean sudah. Itu ranah ketuhanan. Jadi ngapain sampean mikir untuk harus kembali kecewa dan lain sebagainya? Itu berarti karenanya itu yang salah, bukan karena Allah, tapi karena diri pribadi. Dan itu perlu kita benahi. Perlu kita benahi. Ya, kita tidak akan menutup kemungkinan kita akan bertemu atau berbenturan dengan hal-hal seperti itu kan. Namanya juga dunia kan begitu. Min dan plus itu pasti ada. Malam dan siang itu pasti ada gitu kan. Baik buruk itu pasti ada, benar salah itu pasti ada. Cuman mengapa tadi aku bilang bahwasanya melibatkan Allah dan Rasulullah? Sebelum itu, Mas, kita harus mapankan diri dulu. Kajian-kajian kita cari pemuka-pemuka agama, kita cari para sepulan bini sepuh yang siap untuk membimbing bukan hanya dohiriyah tapi batiniah kita, bukan hanya batiniah dan dohiriyah, tapi bagaimana kita berpikir ke depannya. Biar balance. Kalau ada kata-kata kayak tadi itu, pertanyaan kayak tadi bahwasanya kalau saya tuh nyumbang nih sedekah kepada fakir, miskin, kaum duafa, disabilitas, yatim, piatu dan lain sebagainya lah ya. Terus habis itu ada kontras di situ, ada kontra. Terus kita berpikir, wah, kepriwe gimana ya? Ini aku sudah gini sama dia, udah baik sama dia. Itu kebaikan itu yang sampean lakukan itu bukan untuk orang itu hanya jembatan. Kebaikan itu yang sampean tanamkan untuk diri sendiri. Lo ngapain sampean ngeluh untuk diri sendiri kan? Lucu. Kan lucu namanya. Sampean baik nih. Mas Tony ini baik sama saya. Tiba-tiba Mas Tony ini ngasih sesuatu hadiah atau apa. Ya syukur-syukur aku besok dibelikan HP ya. Iya. Enggak, aku enggak nyindir ya, cuman mengharap aja. Terus habis itu kan kebaikan nih. Iya. Wah, mungkin sama Gus Husen nih bisa dibuat untuk berdakwah dan lain sebagainya di medsos dan lain sebagainya.
Otomatis pahalanya mengalir nggak? Tetap mengalir. Cuman pertanyaannya itu kebaikan untuk you, untuk kamu, untuk diri sini, diri saya. Bukan untuk orang lain. Orang lain itu hanya semata-mata jembatan. Maka saya bilang kalau ada majelis saya, kami kan bergerak di bidang majelis sholawat ya. Majelis namanya Gesit. Gesit itu Gema Sholawat Indonesia Anak Jalanan kan begitu kan. Dan kumpul semua anak jalanan. Nah kita, Gus Husain pernah bilang gini, kalau kalian nyantuni anak yatim piatu, mohon jangan karena sampean itu sudah memegang nominal uang sekian ratus ribu, sekian juta, terus sok-sokan sampean, sok-sokan kalian seakan-akan kalian lah paling mulia. Kalian paling mulia di hadapan anak yatim piatu. Lah, anak yatim piatu itu jembatan, Mas. Jembatan kita untuk menuju ke surganya Allah, ke pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan ngapain kita kepoin yang jembatan? Mbok yo melaku bae nopo? Katanya Mas Tony mengalir aja. Nggak usah kita mikirkan jembatan. Kan gini. Maka Allah mengatakan begini di surat Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian orang din? Itu dalam kaidah tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan din itu agama. Ada berbeda pendapat bahwanya din itu adalah hari pembalasan. Tapi sama aja konsepnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim wa la yukhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Maksudnya begini. Tahukah kalian orang yang menghardi anak-anak yatim piatu? Menghardi itu jongkrok nggak dipedulikan gitu loh gitu. Nggak dipedulikan gitu. Yukadzibu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kamu tidak bisa membantu anak yatim piatu, kamu termasuk orang-orang atau golongan-golongan yang mendustakan agama. Din itu kan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama, yang tidak membantu anak yatim piatu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan kepada fakir dan miskin. Ini jelas ayatnya. Ini bukan perintahnya Gus. Ini perintahnya Allah langsung. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan seperti itu, berarti kita tinggal menjalankan. Jangan pikirkan jembatannya, atau jangan pikirkan nominal kita. Karena apa yang kita perbuat kepada orang lain, fakir miskin, kaum du'afa, yatim piatu, itu semata-mata untuk diri kita, bukan untuk dia. Sejatinya begitu, lek yang suka weruh ngono. Jadi semuanya itu ke kita. Kalau ke kita saja kita masih perhitungan, apalagi ke orang lain, kan itu tanda tanya. Wong sampean kadang-kadang mau ngomong ikhlas ya, aku ikhlas. Kadang-kadang mau makan apa, mau makan apalah, mau beli apalah, hitung-hitungan. Wong neng awake dhewe kepada tubuh diri sendiri yang mau konsumsi itu semuanya, itu kalian masih perhitungan. Jangan kalian katakan ikhlas kepada orang lain. Makanya yang suka weruh itu seperti ini, gitu loh. Jadi sebelum kita menjalankan, yuk kita ngobrol dulu nih sama orang-orang yang mungkin dalam notabene-nya lebih paham sedikit. Mungkin beliau-beliaunya sudah menjalani, gitu loh. Jadi kalau sudah paham dengan apa ya, dengan ilmu-ilmu seperti ini, kita mau sedekah kepada yatim, kita mau berikan uang kepada fakir, mau beri makan kepada siapapun juga, kita tidak ada hitungan. Karena kita tahu sejatinya apa yang kita berikan diri sendiri. Di situ, ya. Jadi kalau masih ada perhitungan, itu bukan sedekah, itu adalah keinginan. Ego, keinginan. Makanya kenapa orang ibadah tuh menginginkan surga, menginginkan pahala. Ya boleh sih berharap seperti itu. Memang Al-Quran Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Boleh, enggak apa-apa. Orang yang baik, orang yang bertakwa, Allah akan berikan surga. Iya. Cuman maksudnya saya itu begini loh. Surga itu, neraka itu, pahala itu makhluk. Gus ini ngomong sama jenengan, yuk kita menuju ke sumbere. Kan katanya kita mau melibatkan Allah. Maka innamal a'malu binniyah, karena lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena perbuatan kita yang baik kepada orang, enggak. Maka yang akan terjadi, ntar Allah akan ngasih sesuatu yang lebih, yang menurut akal kita sudah tidak mampu. Allah kalau sudah memberi kepada orang yang dicintai, Masya Allah, yang mungkin bagi sampean itu tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Untuk memberi. Contoh-contoh, kemarin-kemarin gini, ini mohon maaf nih. Ini kita tidak sebutkan nama ya, cuman kita pasti tahu lah semuanya. Seluruh Indonesia nih tahu. Ada satu sosok nih. Itu pertanyaan banyak di HP-nya Gus tuh sampai 1000
300 berapa gitu loh ya. Pertanyaan tuh, pas lagi viral-viralnya kemarin. Ada seorang pemuka agama. Ya. Saya katakan namanya Gus ini, Ya. tapi saya tidak sebutkan nama. Iya. Dan ada seorang penjual es. Itu fenomenanya kan begitu. Es. Gini Mas, ada yang mengatakan bahwasanya, oh Gus ini omongnya elek, jelek. Iya. Gus ini omongnya elek dan lain sebagainya. Yang satu juga, yang penjual es, wah ini kasihan, dihujat, dijustice dan lain sebagainya. Ya. Kita mau ikut yang mana nih? Coba kalau ngaji kayak gini, sore-sore kayak gini. Iya, iya. Apakah kita mau ngikut menghujat si sosok Gus ini, atau kita akan apa ya, ngikut ke yang dihujat ini? Apa yang kalian temukan di fenomena kemarin itu? Ini pertanyaan jawab. Kalau andai kata yang menjawab itu tidak cerdas, Mas, itu akan menimbulkan kesuudonan, prasangka yang buruk. Nah, saya jawab ya. Jawab. Jawabannya begini. Di fenomena kemarin, semata-mata Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Titik. Yang satu mungkin notabene-nya, oh luar biasa, seorang kiai, seorang gus, seorang ustadz ya, yang dimana fasilitas dunia, uang, apa, kedudukan, dia sudah ada. Dia sudah ada. Yang satu menengah ke bawah. Ada seorang penjual es dan lain sebagainya. Allah ingin memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya ini loh, aku Allah, aku yang berkuasa terhadap kalian semuanya. Jadi tidak sulit bagi Allah orang yang tinggi, yang mempunyai tahta harta untuk Allah jatuhkan, tidak sulit bagi Allah. Juga tidak sulit bagi Allah ingin mengangkat ya orang yang di bawah notabene-nya, yang tidak punya cuan, yang titik-titik lah. Allah angkat sampai nyampe ke Mekah dan Madinah. Nah, kalau kita ngikut kajian yang sebelah kiri nih, kita akan menghujat orang tersebut. Iya. Tidak ada bedanya kita sama dia. Iya. Paham? Paham banget. Paham ya? Paham. Kalau kita ngikut ke sini nih, ke yang ini, kita akan selalu mengeluh. Iya. Kok orang nyong sih? Kok orang aku sih koyok? Aku bisa. Jadi intinya hikmahnya Allah ingin menunjukkan Kekuasaan. kekuasaannya terhadap kita. Maka berbanggalah kalau kalian itu masih punya Allah itu loh. Jadi tidak sulit Allah ingin merubah hidup yang jenengan. Maka setiap apa yang kalian lakukan, yang kalian usahakan, libatkan Allah. Ya, paham ya? Paham. Allah jadi ingin menunjukkan itu. Nggak sulit bagi Allah untuk menjatuhkan seseorang. Katanya walaupun satu dunia ini mencintai dia, tapi bagi Allah turun kamu, turun. Benci nih kepada satu orang, bahkan perekonomiannya wah hancur, mau dimakan besok tidak ada. Tapi kalau Allah sudah menaikkan derajatnya, menaikkan cuan-cuannya, tidak sulit juga bagi Allah. Yuk kita ngaji seperti ini, kita pandang Allah, hikmahnya ke situ. Biar kita selalu tidak merasa sombong di saat kita ada di kedudukan yang tinggi, dan kita tidak akan mengeluh terus-terusan di saat ada di bawah. Paham ya? Paham, Gus. Jawabannya kayak gitu. Harus tetap tersenyum. Gitu ya. Apa aku yang dihujat? Mas Hasan cukup jelas? Cukup. Oke, sekarang dari Pak Tony Ujianto, monggo Pak. Kalau saya mungkin udah cukup jelas juga Mas. Intinya kita, iya, satu tadi, ya kita harus pandai-pandai bersyukur. Yes. Apapun hasilnya ya itu kita syukuri. Karena wujud dari syukur itu berarti kita ikhlas dengan apa yang saat itu kita hasilnya berapa. Walaupun kecil, walaupun besar itu kita harus syukuri. Karena kalau kita semakin bersyukur tadi ya Allah akan menambah nikmat tersebut lagi. Tapi kalau kita mengeluh, putus asa ya Allah akan menambahkan keputusan saat itu. Makanya saya ambil slogannya Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan slogan itu dari saya pribadi terutama ya akan selalu bersyukur dengan apa yang udah ada, walaupun itu nilai kecil, yang penting Amin. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kayak gitu. Walaupun nilai kecil, saya baru bisa mungkin memberikan Mas Langit ini segelas kopi ya, sama apa ini bulet atau singkong ya. Kita bisa beri itu Iya. wujud syukur saya dari itu. Mudah-mudahan
besok-besoknya lagi saya bisa memberi yang lebih gitu, martabak mungkin ya Mas Iya, gitu, gitu. Seperti itu. Jadi bersyukur dari hal yang kecil dulu, karena kita menunggu syukurnya, nunggu mendapatkan hal yang lebih besar ya, kita nggak akan nggak akan mempunyai rasa syukur. Karena nunggu yang besar sih baru kita bersyukur. Dari yang kita udah ada dari kecil kita syukuri dulu, insya Allah ya ke depan kita akan lebih besar lagi, seperti itu. Dari hal kecil kita untuk menuju besar kita syukuri, dan udah besar lagi kita pun juga harus lebih-lebih syukur tersebut, yaitu dengan jadi mungkin kita ada sisihkan zakat atau sedekah atau apa segala macam yang kita untuk syukur kita, seperti itu Mas Dewi. Mungkin itu sih yang sedikit saya tambahkan. Bersyukur. Iya, di sore ini Mulai dari hal yang kecil, iya, dimulai dari kita sendiri gitu. Mungkin itu Mas Dewi. Oke, Bapak. Iya. Oke, sedulur Wirya Tirta, ngaso ngaji sore yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada sami-sami. Gus Husen, mewakili teman-teman dari Wirya Tirta Production. Gus Husen, Nggih. saya mengucapkan terima kasih yang Sama-sama. setulus-tulusnya. Semoga ngaso episode kali ini bermanfaat untuk khususnya untuk Wirya Tirta Production dan sedulur Wirya Tirta pastinya. Oke, sedulur Wirya Tirta, ketemu di next episode di lain kesempatan. Semoga bisa berjumpa lagi barengan sama Gus Husen dan teman-teman Wirya Tirta Production yang lainnya. Sehat selalu untuk sedulur Wirya Tirta semuanya. Rahayu, Wilujeng. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Wirya Tirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah. Wirya Tirta, Bismillah, Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah.